Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaksakan Anies Baswedan tersangka Formula E. Itu kata Bambang Wijayanto, mantan Wakil Ketua KPK periode kemarin. Firly Bahuri, Ketua KPK hari ini, menepis tudingan itu. Itu tidak benar. Malahan sekarang ada ingin melanjutkan proses Formula E tanpa ada tersangka. Apakah BW yang benar atau Firly Bahuri yang benar atau kedua-duanya yang benar? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau orang sesama KPK, maksudnya pimpinan KPK bertemu, maka seru berpendapat terkait dengan sebuah informasinya kasus hukum, yaitu Formula E, yang di situ ada Pak Anies Baswedan. Wakil Ketua KPK mengatakan ini pemaksaan menjadi tersangka Anies Baswedan. Kata Ketua KPK hari ini, Firly Bahuri, oh tidak, ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas secara perspektif sosiologi hukum dan kita analisa sebetulnya di balik itu apa sih. Pertama kita baca di Detik, BW tuding KPK paksakan Anies tersangka Formula E. Firly Bahuri bilang begini. Nah, ini bilangnya itu kata Firly Bahuri, KPK di dalam terkait dengan penyidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum dan undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi azas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun atau Undang-Undang Pasal 5 Undang-Undang 19 Tahun 2019. Di situ disebutkan salah satu diantaranya dilakukan secara terbuka, transparan, dan proporsionalitas. Itu kata Pak Firly. Apakah masih ada lanjutan? Oke, kita lanjutkan membaca media yang lain. Ini di pojok1.id. Firly Bahuri jawab tudingan BB soal dugaan KPK paksa. Dugaan KPK paksa Anies tersangka Formula E. Kemudian kita baca di Republika. KPK akui muncul ide penyidikan tanpa tersangka terkait kasus Formula E. Maksudnya ada sebuah pertanyaan besar. Dan di Detik juga, KPK tepis BW soal paksakan Anies tersangka Formula E. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Dan kalau kita melihat sebuah komentar mantan juru bicara KPK pada 2019, yaitu sekarang yang menjadi anggota DPR RI, Johan Budi. Firly Bahuri jadi ketua KPK, Johan Budi, kita lihat bagaimana dia memimpin. Ayo kalian pilih yang mana? Oh, ini menarik semuanya bacaannya. Oke, kita pilih yang terakhir di Detik. KPK tepis BW soal paksakan Anies tersangka Formula E. Yang sebelumnya kata BW Bambang Wijayanto ada sebuah pemaksaan tersangkanya Anies Baswedan. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto BW menuding adanya pemaksaan dari lembaga anti rasuah itu dalam kasus penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Merespon hal ini, KPK menepis keras. Tuduhan itu pertama kali disampaikan BW dalam akun YouTube-nya. Lantas, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pihaknya masih menindaklanjuti laporan itu. KPK memastikan untuk tetap fokus menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum.
serta tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada teman-teman media. Ali menyampaikan menyayangkan pernyataan BW yang disebutnya sebagai tudingan tanpa landasan hukum. Ia menyebut perkataan BW itu dikhawatirkan bakal menimbulkan mispersepsi di masyarakat. KPK menyayangkan adanya opini pihak-pihak tertentu yang tidak menggunakan landasan hukum. Dan selanjutnya, sebelumnya BW menyentil lembaga anti rasuah itu terkait isu proses penegakan hukum yang berbeda di lembaga anti rasuah itu. KPK disebut ingin menaikkan status penanganan perkara terkait Formula E dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi penyelidikan ke penyidikan, lebih serius, tanpa lebih dahulu menetapkan siapa tersangkanya. Jadi tanpa tersangka, pokoknya dari penyelidikan ke penyidikan itu menjadi lebih serius. Mantan pimpinan KPK itu awalnya bicara soal penyelidikan kasus Formula E yang dianggapnya sebagai kegilaan. Alasannya kasus dugaan korupsi terkait Formula E itu baru sekedar penyelidikan, tapi semua orang sudah tahu adanya penyelidikan kasus itu. Ini yang tidak terbiasa. Dia mulanya membacakan judul majalah Tempo yang isinya kontroversi penyidikan tanpa penetapan tersangka oleh KPK. Ini tidak biasa. Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan tersangka atau peningkatan suatu penyidikan tanpa penetapan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya, kasus Formula E. Kasus Formula E itu jadi sesuatu yang spesial sekali. Jadi nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini, kata PW dalam siaran YouTube-nya seperti yang dilihat Detikcom hari ini, maksudnya tadi. Kita lanjutkan dengan di Republika. KPK akui muncul ide penyelidikan tanpa tersangka terkait kasus Formula E, yang itu membuat sesuatu. Jadi KPK mengakui adanya kajian internal soal menaikkan penyidikan ke penyelidikan kasus dugaan korupsi tanpa tersangka. Namun pihak KPK menegaskan kajian itu tidak terkait dengan kasus apapun termasuk Formula E. Ini berbeda lagi, tidak termasuk Formula E, maksudnya masih kajian penyelidikan ke penyidikan tanpa sebuah kasus. Betul bahwa ada kajian di internal KPK terkait dengan pasal 44 Undang-Undang KPK. Ini yang juga diskusi cukup lama sebenarnya, jadi tidak terkait dengan perkara apapun termasuk perkara Formula E tentunya. Ali mengatakan kajian tersebut saat ini masih menjadi dalam diskusi internal dan belum dipraktekkan pada penanganan kasus KPK. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi berbagai informasi tadi selanjutnya kita masih bisa menyimpulkan. Menurut analisis saya, pertama, Bambang Wijoyanto menyampaikan pendapat di kanal YouTube-nya itu karena memang sudah mendengar sebuah kajian yang di situ bagaimana menaikkan penyelidikan ke penyidikan tanpa harus muncul tersangka, dan hal itu tidak biasa atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi memang dalam pengakuan KPK itu menjadi wacana diskusi belum terjadi. Disinilah Bambang Wijoyanto sebagai mantan wakil ketua KPK, wah ini kalau terjadi maka bahaya. Langsung saja instingnya Bambang Wijoyanto ini mengarah kepada Formula E. Jadi memang belum dilaksanakan. Tapi di sini kalau saya melihatnya, Bambang Wijoyanto itu bagaimana itu diantisipasi. Jadi sebelum dilaksanakan, ketika masih menjadi wacana penyelidikan ke penyidikan tanpa tersangka, langsung
di kanal YouTube Bambang Wijoyanto menyampaikan bahwa ini kemungkinan akan terjadi di Formula E, atau bahasanya yang ya bisa dilihat di YouTube tersebut, bahwa insting Bambang Wijoyanto itu mengarah ke sana. Jadi kalau dalam bahasa para sepuh dahulu, ngerti sadurunge winarah. Sebelum terjadi penyelidikan ke penyidikan tanpa kasus, tanpa ada dugaan korupsi, tanpa tersangka, kemudian itu langsung di stop supaya ini tidak dipraktekkan. Jadi menurut saya sih Bambang Wijoyanto itu sifatnya antisipatif, meskipun BW bukan orang yang ada di dalamnya sekarang. Beliau adalah orang KPK dahulu. Namun yang menjadi catatan, tidak pernah terjadi tanpa ada tersangka, tanpa ada dugaan yang kemudian mengarah kepada tersangka, kemudian ada menaikkan penyelidikan ke penyidikan. Ini bisa terjadi kalau menjadi kasus-kasus yang like and dislike, ataupun ya salah satunya yang disorot oleh BW itu adalah Formula E. Sebab Formula E itu sangat sensi pada hari ini. Sensi karena posisi Mas Anies Baswedan sebagai salah satu publik figur yang sering dibicarakan menjadi salah satu bakal calon pemimpin negeri ini. Dan Formula E bisa menjadi sesuatu yang kalau itu penyidikan, maka sepertinya Anies Baswedan salah. Meskipun di sini tanpa tersangka. Itu analisis pertama. Jadi sebetulnya pikiran BW di dalam kanal YouTube-nya itu antisipasi terkait dengan apa yang terjadi. Apakah benar atau salah, mungkin bisa berkomentar di bawah, kita diskusi saja terkait dengan hal ini. Kemudian analisis kedua, bahwa sebetulnya yang terjadi di KPK itu ya ingin menghadirkan terobosan-terobosan penegakan hukum di negeri ini. Namun terobosan itu menjadi kontraproduktif bagi para penegak hukum lainnya ketika berbeda dengan sebelumnya. Tema yang masih menjadi kajian, jadi KPK mengakui adanya kajian internal soal menaikkan penyidikan ke penyidikan kasus dugaan korupsi tanpa tersangka. Itu diakui oleh Ali Fikri, diakui oleh KPK bahwa itu menjadi sesuatu yang didiskusikan. Intinya kan kalau berdiskusi itu kan memang hukumnya progresif ya. Hukum itu kan tidak mati. Hukum ya. Tetapi kalau kajiannya itu karena ada pesanan misalkan, itu menjadi masalah besar. Tapi kalau kajiannya karena memang murni untuk penegakan hukum, itu bagus. Memang menjadi dilematis karena pada kesempatan ini menghadapi Pilpres 2024. Jika kajian itu dilaksanakan, misalkan pasca 2024, tidak ada hubungan proses calon presiden atau proses pencalonan di negeri ini, maka tidak ada masalah. Hanya pada saat ini sepertinya saling membidik. Jadi kan kalau kasus-kasus lama itu kan yang sering terjadi, pokoknya dibidik, batal untuk menjadi calon, akhirnya kemudian kalau sudah batal menjadi calon, maka kemudian dibiarkan. Ini kan ya yang menjadi sorotan publik kan di situ. Jadi akan lebih baik memang tema ini dibawa pasca 2024, sehingga nanti tidak dihubungkan dengan proses politik atau proses pencalonan terhadap siapapun, meskipun mungkin di dalamnya KPK atau pimpinan KPK atau jubir KPK tidak mempunyai ide menjebak atau menjatuhkan kepada siapapun. Tetapi kan publik yang lain itu kan membaca dengan perspektif yang berbeda.
Kemudian bagaimana Pak Firly Bahuri? Nah, Pak Firly itu kan menolak tudingan itu, bahwa Pak Firly selalu mengatakan bahwa beliau atau pimpinan KPK itu tetap melakukan proses penegakan hukum dengan secara terbuka, transparan, proporsionalitas sebagaimana di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 pasal 5. Nah, itu. Tapi kan di sini sekali lagi orang kan protes juga boleh. Jadi protes BW itu bukan berarti keluar dari terbuka, transparan, dan proporsionalitas. Karena kata transparan, terbuka, proporsionalitas itu yang ada di dalam teks dari undang-undang. Nah, di sini selanjutnya BW berharap semuanya terbuka. Akhirnya kan asik ya, antara penegak hukum menampilkan sesuatu semuanya demi penegakan hukum. Jadi di satu sisi Pak Firly sebagai ketua KPK bagaimana penegakan hukum bisa terjadi yang sebaik-baiknya, tapi di sisi yang lain Pak BW sebagai mantan pimpinan KPK yang menyorot ini berbeda dan kemudian mempunyai pendapat yang berbeda. Dan akhirnya saya seperti kalian sebagai rakyat itu melihat para pimpinan kita, maksudnya pimpinan penegakan keadilan, penegakan hukum yang ada di negeri ini berbincang serius menampilkan yang terbaik untuk negeri ini. Jawaban Firly itu di sela konferensi pers kasus suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun, karena memang Firly ditanya wartawan soal tudingan Bambang Wijoyanto soal dugaan KPK memaksakan Anies sebagai tersangka Formula E. Jadi ada teman-teman media yang bertanya terkait dengan ya ini kok kelihatannya diarahkan, dipaksakan tersangka. Menurut Firly, penegakan hukum yang dilakukan KPK selalu mengacu pada ketentuan hukum. Dia memastikan penyelidikan kasus yang dilakukan KPK dilakukan secara profesional. Sekali lagi, jawaban itu adalah jawabannya Pak Firly ketua KPK, dan mungkin ada yang mengatakan itu sangat diplomatis, tetapi Pak BW mempunyai pendapat itu juga boleh. Nah sekarang ada tergantung kalian bagaimana meresponnya. Dan kalau menurut saya sih itu merupakan sebuah dialektika yang bagus, sama-sama untuk menegakkan sebuah kebaikan di negeri ini. Tapi kalau ada yang tidak beres, maka di situ yang perlu diproses. Meskipun penegak hukum pun kalau dia sudah berpihak, meskipun dalam ucapannya itu profesional dan lainnya, maka itu yang harus diproses. Semoga penegakan hukum di negeri ini bagus. Pak BW komentarnya bagus, Pak Firly juga bagus, semoga bermanfaat, tetapi kita tidak perlu terlibat di proses itu. Tapi bagaimana pemimpin di negeri ini itu bukan hadir karena ada semacam paksaan atau ada semacam di stop, dijegal, itu sangat tidak bagus. Memaksakan pemimpin tidak bagus, menjegal pemimpin itu tidak bagus. Itu adalah anti demokrasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.